Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Safitriani. Saya mahasiswa dari jurusan Agroteknologi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai poster penelitian saya yang berjudul Perbedaan klon dan teknik grafting terhadap laju pertumbuhan grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans. Langsung saja kita simak ya presentasinya. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Ubi kayu merupakan komoditas unggulan yang ada di Provinsi Lampung. Ubi kayu mengandung karbohidrat 40% lebih tinggi dibandingkan beras dan 25% lebih tinggi dibandingkan jagung. Tingginya karbohidrat yang terkandung dalam ubi kayu sering digunakan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, permintaan akan ubi kayu semakin meningkat. Selain itu, ubi kayu juga digunakan sebagai bahan baku industri, baik non-pangan maupun pangan. Produksi ubi kayu yang dicapai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang digunakan sebagai bahan baku industri, baik pangan maupun non-pangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya peningkatan produktivitas ubi kayu supaya permintaan akan ubi kayu dapat terpenuhi. Peningkatan produktivitas ubi kayu dapat dilakukan dengan cara penggunaan benih bermutu dari varietas unggul. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk penyediaan benih bermutu dari varietas unggul yang tersedia sepanjang tahun dapat dilakukan dengan cara perbanyakan vegetatif dengan grafting. Grafting merupakan salah satu teknik perbanyakan secara vegetatif yang dilakukan dengan cara menyambungkan batang atas dengan batang bawah dari jenis tanaman yang berbeda dengan sedemikian rupa sehingga mencapai persenyawaan, dan kombinasi ini akan terus tumbuh menjadi tanaman baru. Pada proses grafting, teknik grafting merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam keberhasilan grafting. Penggunaan teknik grafting diharapkan dapat menghasilkan benih bermutu dari varietas unggul dan mempertahankan ketersediaan benih sehingga dapat terjadi penanaman ubi kayu sepanjang tahun. Berdasarkan pendahuluan yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah klon ubi kayu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan hasil grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans? Yang kedua, apakah teknik grafting berpengaruh terhadap laju pertumbuhan hasil grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans? Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara klon ubi kayu dan teknik grafting terhadap laju pertumbuhan grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh jenis klon terhadap laju pertumbuhan grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans. Yang kedua, mengetahui pengaruh teknik grafting terhadap laju pertumbuhan grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans. Yang ketiga, mengetahui pengaruh interaksi antara klon dan teknik grafting terhadap laju pertumbuhan grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans. Kemudian, untuk hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat jenis klon yang terbaik dalam meningkatkan laju pertumbuhan grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans. Yang kedua, terdapat teknik grafting terbaik dalam meningkatkan laju pertumbuhan grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans. Yang ketiga, terdapat pengaruh interaksi antara jenis klon dan teknik grafting terhadap laju pertumbuhan grafting tanaman ubi kayu atau Manihot esculenta crans. Kemudian, untuk metodologi penelitian ini yaitu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Desember tahun 2020. Pelaksanaan grafting dilaksanakan di lahan percobaan Rusunawa, Gedong Meneng, Bandar Lampung. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: pisau atau cutter,
gunting, penggaris, plastik bening, tali rafia, kalkulator, jangka sorong, label, meteran, buku alat tulis, dan kamera. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis klon UJ3, manggu, dan UJ5 sebagai batang atas, dan jenis singkong karet sebagai batang bawah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK yang disusun berdasarkan dua faktor. Terdapat 6 kombinasi perlakuan yang masing-masing diulang sebanyak 4 kali sehingga diperoleh 24 satuan percobaan. Faktor 1 adalah jenis klon atau K yang terdiri dari 3 taraf, yaitu klon UJ3 sebagai K1, kemudian klon manggu sebagai K2, dan klon UJ5 sebagai K3. Sedangkan untuk faktor 2 adalah teknik grafting yang terdiri dari 2 taraf, yaitu teknik grafting sambung celah atau T1 dan teknik sambung samping atau T2. Untuk analisis data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan software The SIS System Windows untuk analisis nilai tengah atau min serta standar error. Untuk homogenitas seragam diuji dengan menggunakan uji Bartlett, dan untuk uji aditivitas data dengan menggunakan uji Tukey. Apabila analisis seragam memenuhi asumsi atau uji Bartlett dan uji Tukey dapat dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT pada taraf nyata 5%. Kemudian untuk variabel pengamatan yang diamati pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persentase keberhasilan grafting. Yang kedua jumlah tunas hasil grafting. Yang ketiga panjang tunas hasil grafting. Yang keempat jumlah daun hasil grafting. Yang kelima adalah tingkat percabangan hasil grafting. Dan yang keenam adalah diameter batang hasil grafting. Berikut itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai poster penelitian saya. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.